Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kurniasari dari kelas 10 akuntansi 2, nomor absen 14. Tugas IPAS, panduan metode ilmiah ekosistem di lingkungan sekolah. Berikut ini adalah hasil observasi yang saya lakukan di lingkungan sekolah. Rantai makanan. Rumput disebut sebagai produsen, kemudian rumput akan dimakan tikus yang disebut konsumen pertama. Tikus akan dimakan oleh ular yang disebut konsumen kedua. Ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen ketiga, dan akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh decomposer atau disebut dengan bakteri. Jaring-jaring makanan. Sawi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Sementara itu, ulat juga makan bunga sepatu. Kemudian, ulat akan dimakan burung pipit. Belalang dimakan katak dan burung pipit. Lalu, katak dan burung pipit akan dimakan oleh burung elang. 3A. Keterkaitan biologi dalam rantai makanan. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroba. Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Hal ini yang menyebabkan biologi saling berkaitan dengan rantai makanan. B. Keterkaitan kimia dalam rantai makanan. Kimia adalah ilmu yang menjabatani ilmu pengetahuan alam termasuk fisika, geologi, dan biologi. Hal ini yang termasuk mengaitkan kimia dengan rantai makanan. C. Keterkaitan fisika dalam rantai makanan. Ilmu fisika mempelajari sifat dan fenomena alam. Rantai makanan termasuk fenomena alam. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Produsen, B. Konsumen, C. Individu, D. Populasi, E. Komunis, F. Ekosistem, G. Ekologi. A. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. B. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan mendapat makanan dengan cara memakan organisme lain. C. Individu yaitu satu makhluk hidup tunggal. D. Populasi adalah sejumlah individu dari satu jenis tertentu yang ada di suatu tempat atau daerah dan dapat menghasilkan keturunan. E. Komunis yaitu seluruh populasi yang hidup bersama dan menempati satu daerah atau lingkungan tertentu. F. Ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara komunis dengan lingkungan. G. Ekologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungan. 5. Sebutkan dan jelaskan macam-macam simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu 1. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. 2. Simbiosis komensalisme adalah interaksi dua organisme ketika satu organisme mendapatkan keuntungan sedangkan organisme lain tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. 3. Simbiosis parasitisme adalah interaksi dua organisme ketika satu organisme mendapat keuntungan sedangkan organisme lain mendapat kerugian. 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Rantai makanan, B. Jaring-jaring makanan, C. Jaring-jaring kehidupan, D. Piramida makanan. A. Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. B. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. C. Jaring-jaring kehidupan adalah peristiwa makan dimakan untuk memindahkan zat makhluk hidup yang lain. D.
Piramida makanan adalah sebuah piramida yang menggambarkan suatu perbandingan komposisi antara jumlah biomasa dan jumlah energi dari produsen sampai dengan konsumen, puncak dalam suatu ekosistem.